Tuh. Oke, selamat siang. Selamat datang adik-adik mahasiswa di perkuliahan Ekonomi Matematika. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah ini. Maka dari itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Zaura Fadliani. Saya biasa dipanggil Ibu Zaura. Eh, saya juga ingin mengenal adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Boleh tuliskan di kolom chat asalnya dari mana. Oh iya, selamat datang ya yang dari Solo. Baik, sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah tim teaching. Jadi bukan saya saja nanti yang akan mengajar di sini, namun pada pertemuan pertama hingga pertemuan 4 nanti, minggu keempat nanti saya akan mengajar kalian, tapi setelahnya minggu kelima nanti akan ada teman sejawat saya yang lain yang akan mengajar untuk mata kuliah ini. Kemudian sebagai pemberitahuan, saya izin merekam pertemuan ini karena video perkuliahan ini akan digunakan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Baik, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pengajaran, apa bahan ajar. Jadi sebaiknya kita melihat RPKPS dulu atau rencana program kegiatan pembelajaran semester. RPS ini adalah sangat penting ya. Ini merupakan peta jalan perkuliahan. Jadi adik-adik mahasiswa dengan melihat RPS ini jadi bisa memahami kompetensi apa saja yang akan dicapai setelah mengikuti mata kuliah ini. Kemudian nanti di RPS ini juga ada kriteria penilaian dan bobotnya untuk masing-masing penilaian. Jadi nanti bisa di set kalau kira-kira mau mendapatkan nilai yang baik harus mengerjakan apa namanya kriteria penilaian yang mana yang dipersiapkan seperti itu. Jadi eh, seperti yang saya katakan tadi, RPKPS ini penting, merupakan peta jalan perkuliahan dan juga mempersiapkan adik-adik mahasiswa dalam menyusun strategi belajar dan mengatur waktu belajarnya dari awal semester seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di dalam RPKPS ini. eh, Seperti dilihat di sini, bobot mata kuliah ini ada dua garis miring satu, di mana dua dua itu merupakan dua SKS itu didapatkan dari perkuliahan eh, tatap muka seperti ini, memperoleh teori dan memperoleh tanya jawab dari saya seperti ini. Namun untuk satu SKS-nya ini adalah praktikum eh, bersama dengan asisten-asisten praktikum. Jadi nanti akan didampingi oleh asisten praktikum ya untuk praktikumnya. Dan mata kuliah ini akan selalu ditawarkan di semester genap dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi ekonomi pertanian dan agribisnis. Baik, selanjutnya kita akan melihat deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ekonomi matematika memberikan ilmu matematika terapan yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi terapan lanjutan, diperlukan alat analisis kuantitatif yang memadai atau canggih. Oleh karena itu, mata kuliah ini mengajarkan penggabungan antara ilmu ekonomi, ilmu matematika dan teori-teori ekonomi. Selanjutnya kita lihat capaian pembelajaran lulusan. Jadi apa yang diharapkan kepada lulusan setelah menerima perkuliahan ini ya. Jadi CPL pertama yaitu diharapkan lulusan mampu menjelaskan konsep teoritis secara umum yang terkait dengan sosial ekonomi pertanian dalam mendukung usaha tani terpadu dan berkelanjutan, baik dalam bentuk oral maupun tulisan dengan multimedia maupun alat peraga lain yang sesuai. Kemudian CPL eh, yang kedua atau kemampuan khusus diharapkan lulusan mampu mengaplikasikan teori ekonomi pertanian dan agribisnis dalam usaha pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Eh, Baik, kita lanjut ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ini adalah capaian yang diharapkan mahasiswa mendapatkan setelah mata kuliah ini selesai diikuti gitu ya. Jadi CPMK pertama
kami mengharapkan mahasiswa mampu untuk menyatakan permasalahan ekonomi dengan model matematika. Kemudian CPNK kedua, mahasiswa diharapkan mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut menggunakan model matematika ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan melihat rencana perkuliahan mingguan. Jadi di RPKPS akan ada rencana perkuliahan mingguan, jadi adik-adik bisa tahu kira-kira minggu ini bahan kajiannya tentang apa, minggu depan tentang apa, seperti itu ya. Jadi minggu pertama, yaitu hari ini, kita akan belajar tentang pendahuluan ekonomi matematika ya, di mana di dalamnya ada pengertian ekonomi matematika, pengertian ekonomi non-matematika, model-model matematika dalam dalam model ekonomi. Kemudian bentuk pemaparannya, bentuk metode pembelajarannya seperti ini, pemaparan, dan nanti kita akan diskusi juga. Kemudian dalam mata kuliah ini saya menggunakan buku referensi yang berjudul Ekonomi Matematika, itu oleh penulisnya Alpa Chiang, gitu ya. Nanti adik-adik bisa mendapatkan buku referensi ini dari perpustakaan UGM, bisa diakses di sana. Kemudian kita lanjut untuk minggu kedua dan sampai minggu ketujuh, itu bahan kajiannya akan mempelajari tentang analisis keseimbangan atau statis dalam ekonomi, kemudian ada metrik, lalu analisis statik dan konsep derivatif, kemudian diferensiasi dan kegunaannya atau aplikasinya. Nanti di minggu kedua ini akan ada, minggu kedua sampai minggu ketujuh nanti akan ada kuis yang bobotnya 5%, kemudian juga akan dinilai keaktifan adik-adik di kelas, juga akan dinilai bobotnya 5%. Lalu di minggu ke-8 akan ada ujian tengah semester, bentuk ujiannya itu tertulis, bobotnya sekitar 30%. Jadi ini besar ya bobotnya, kalau bisa saya mengharapkan adik-adik mahasiswa bisa melakukan yang terbaik di UTS nanti. Kemudian kita lanjut ke minggu selanjutnya. Ini minggu ke-9 sampai minggu ke-15, bahan kajian yang akan dipelajari yaitu model fungsi umum dalam analisis statik dengan aplikasinya, kemudian optimasi satu variabel independen, lalu dilanjut dengan optimasi dengan lebih dari satu variabel independen, kemudian kita lanjut lagi dengan optimasi dengan kendala, lalu ada fungsi eksponensial dan logaritma dan aplikasinya, dan ekonomika dinamis dan integral. Sama juga ini untuk bentuk metode dan pembelajarannya, pemaparan dan diskusi. Nanti juga akan ada dinilai keaktifan di kelas beserta dengan tugas. Lalu di minggu ke-16 kita akan ada ujian akhir semester dalam bentuk ujian tertulis dan bobotnya juga 30% sama besarnya dengan bobot di UTS. Lalu seperti yang sudah saya katakan tadi, mata kuliah ini ada praktikumnya. Nanti adik-adik mahasiswa akan dipecah ke dalam beberapa golongan, bisa golongan A, B, atau C, lalu melakukan praktikum yang akan dibimbing oleh asisten praktikum ya. Nanti bentuk metode pembelajarannya di praktikum akan melakukan praktek membuat model ekonomi, kemudian diskusi kelompok untuk pemecahan kasus-kasus ekonomi yang sudah dibuat modelnya, kemudian juga melakukan presentasi. Adapun bobot assessment untuk praktikum itu 20%, ini juga lumayan tinggi, jadi diharapkan adik-adik tidak melewatkan sesi praktikum. Baik, demikian untuk RPKPS, penjelasan RPKPS. Jadi selanjutnya kita akan masuk, sebelum kita masuk ke bahan materi hari ini, saya pengen adik-adik juga join ke dalam Google Classroom yang sudah saya tampilkan di sini code-nya, karena nanti saya akan mengupload bahan-bahan perkuliahan kita di Google Classroom dan juga mengupload RPKPS kita di sana. Nanti adik-adik bisa akses di sana. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ini seperti kontrak belajar ya. Jadi hal-hal yang saya anggap penting untuk adik-adik terapkan supaya mencapai kesuksesan dalam mengikuti perkuliahan ini ya, perkuliahan mata kuliah ini. Yang pertama, seperti tadi yang saya katakan, adik-adik sekalian harus cermat membaca RPKPS,
Di situ ada bobotnya berapa persen untuk UTS, untuk UAS, untuk praktikum dan sebagainya, dan apa namanya bahan ajar untuk tiap minggu juga bisa bisa dilihat di sana untuk mempersiapkan diri ya. Dan bisa ini RPKPS ini bisa diakses di Google Classroom. Kemudian untuk lecture notes juga bahan-bahan mengajar juga akan saya upload di Google Classroom dan bisa di-download di sana. Lalu untuk buku eh, textbooknya, referensi yang digunakan di mata kuliah ini bisa diakses di eh, perpustakaan UGM, tadi Alpaciang, eh, judulnya Ekonomi Matematika, tapi dalam berbahasa Inggris ya itu. Kemudian eh, hal yang penting lainnya yaitu mengikuti perkuliahan. Karena seperti yang adik-adik lihat di RPKPS tadi, bahwa saya menilai keaktifan di kelas. Jadi kalau misalnya kalian tidak attend kelas, nanti tidak akan mendapatkan nilai keaktifan di kelas. Seperti itu. Kemudian apabila mengalami kesulitan, ada kesulitan dalam memahami bahan perkuliahan atau tadi pas waktu kuliah kurang mengerti gitu ya, bisa reach out saya ke email. Ini email saya zaura.f@ugm.ac.id, eh, atau nanti kita setelah email mungkin perlu apa namanya diskusi mendalam lagi, kita bisa arrange meeting Zoom lagi gitu ya. Kemudian di RPKPS tadi juga sudah dijelaskan akan ada tugas individu. Jadi tugas individu itu harus dikerjakan secara pribadi ya, sendiri-sendiri gitu. Boleh melakukan belajar kelompok, tapi tidak mengcopy jawaban dari teman seperti itu. Jadi saya mengharapkan integritas akademik adik-adik di sini digunakan gitu ya. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke bahan materi kita hari ini. Eh, jadi hari ini kita masuk ke pendahuluan dulu. Kita akan belajar mengenai pengertian ekonomi matematika, kemudian pengertian ekonomi non-matematika, lalu pengertian ekonometrika, dan model matematika dalam model-model ekonomi. Tapi sebelum saya memaparkan lebih jauh terkait dengan definisi ekonomi matematika, saya pengen tahu nih, saat adik-adik membaca ekonomi matematika, apa sih sebenarnya yang ada di benak adik-adik terkait dengan ekonomi matematika ini? Jadi apa? Saya mau adik-adik memberikan respon di menti.com, boleh join menti.com, kemudian dituliskan code-nya, ini code-nya untuk join memberikan respon di sana. Kira-kira dua kata yang menggambarkan ekonomi matematika. Beberapa eh, respon yang masuk ya, ada perhitungan, ekonometrik, ekonomi. Baik, ini sudah bagus sekali responnya adik-adik. Kita lanjut lagi ya ke bahan perkuliahan kita. Ya, sudah baik sekali. Tadi sudah ada beberapa respon terkait dengan ekonomi matematika. Sekarang kita akan langsung melihat apa itu ekonomi matematika. Berdasarkan buku Alpaciang, buku referensi yang kita gunakan di kelas ini, ekonomi matematika itu adalah eh, suatu pendekatan untuk melakukan analisis ekonomi. Biasanya para ekonom menggunakan simbol-simbol matematika dalam merumuskan masalah ekonomi. Kemudian dalam melakukan analisis ekonomi, ekonom juga apa namanya memasukkan teorema-teorema matematika untuk penalarannya. Kemudian analisis ekonomi bisa dilakukan dengan pendekatan lain, tidak hanya dengan matematikal ekonomi atau ekonomi matematik, bisa dilakukan dengan pendekatan non matematikal. Tapi apa yang membedakan kedua
pendekatan ini, pendekatan ekonomi dan pendekatan ekonomi matematis dan pendekatan non ekonomi matematis. Jadi ekonomi matematis itu dia menyatakan asumsi dan kesimpulan dengan menggunakan simbol-simbol atau persamaan matematik. Bahasanya itu biasanya lebih singkat dan jelas, tapi modelnya sering disederhanakan. Contohnya seperti pada kurva indifferent konsumsi produk itu biasanya cuma dipakai dua barang ya, karena kalau kita pakai lebih dari dua barang itu tidak bisa digambarkan kurvanya, makanya dia lebih simple gitu, hanya pakai dua barang untuk dikonsumsi. Padahal pada kenyataannya kita konsumsi barang itu bukan hanya dua, tapi banyak gitu. Cuman karena ini apa namanya model ekonomi, jadi disederhanakan hanya bisa pakai dua barang saja. Kemudian apa namanya ekonomi matematis juga pakai teorema matematika dalam proses berpikir atau membuktikan sesuatu. Sedangkan dalam ekonomi non matematis biasanya eh, itu dia disampaikan dengan hanya kata-kata dan kalimat-kalimat naratif. Biasanya dipakai untuk menjelaskan masalah ekonomi yang tidak bisa dituangkan di dalam rumus. Misalnya kalau kita bahas kebijakan atau fenomena sosial ekonomi secara deskriptif, atau seperti tadi konsumsi barang yang eh, lebih dari dua, seperti itu ya. Kadang kan susah dibikin ekonomi matematikanya gitu ya. Jadi dibuat pendekatan ekonomi non matematis seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, hmm, sebentar. Sudah berubah slide-nya? Oh, sudah. Kemudian slide selanjutnya, saya tadi melihat di respon adik-adik, ada yang mengatakan ekonomi matematika itu sama dengan econometrics. Nah, memang kedua istilah ini itu terkadang membingungkan ya, kadang salah diartikan. Istilah ekonomi matematika itu terkadang disalahartikan dengan istilah ekonometrika. Jadi, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan adalah di dalam ekonomi matematis itu fokusnya adalah menggunakan matematika untuk menyusun model ekonomi yang secara teoritis gitu ya. Artinya kita membuat representasi matematis dari teori ekonomi. Misalnya kita memodelkan bagaimana konsumen membuat keputusan atau bagaimana pasar mencapai suatu keseimbangan. Jadi pendekatannya itu lebih teoritis. Kita mulai dari asumsi ekonomi, lalu diturunkan implikasinya secara matematis. Namun kalau pada apa namanya ekonometrics atau ekonometrika itu dia berfokus pada menggunakan data di dunia nyata untuk menguji teori ekonomi atau memperkirakan hubungan ekonomi. Di sini kita memakai statistik dan data untuk ekonometrics ya, misalnya data survei atau data pasar untuk menjawab pertanyaan contohnya seperti apakah pendidikan berdampak pada pendapatan atau seberapa besar efek kebijakan pajak terhadap konsumsi. Jadi pendekatannya itu lebih ke empiris kalau ekonometrik ya. Kita mulai dari data dan berusaha menguji data tersebut eh, apa namanya dengan teori gitu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ekonomi matematis lebih fokus pada membangun teori dengan menggunakan alat matematika, sementara ekonometrika lebih fokus pada penggunaan data untuk menguji teori tersebut. Jadi yang satu lebih teori, kayak matematika ekonomis itu lebih teori, dan yang satunya lagi, econometrics itu lebih ke empiris. Seperti itu. Kemudian karena dunia ekonomi itu sangat kompleks dan melibatkan banyak variabel yang berkaitan di dalamnya, jadi untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks tersebut, dibuatlah model, suatu model yang agar permasalahan ekonomi ini bisa dianalisis. Jadi contohnya seperti
jika harga naik, apa yang akan terjadi pada jumlah permintaan, seperti itu. Jadi kita buat modelnya. Model ini bisa memberi gambaran kuantitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan membantu membuat membantu pemangku kebijakan atau pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dengan adanya model matematika ekonomi. Selanjutnya, eh, di dalam model ekonomi matematika ada beberapa komponen utama ya. Nah, sebuah model ekonomi matematis umumnya terdiri dari dua komponen utama. Jadi di sini yang pertama kita belajar dulu komponen utama yang pertama yaitu ada variabel, konstan, dan parameter. Komponen pertama kita lihat variabel ya. Variabel adalah simbol yang mewakili besaran ekonomi yang ingin kita pelajari. Contohnya seperti harga itu biasanya disimbolkan dengan P gitu ya. Jadi P ini adalah variabel yang disimbolkan. P ini adalah variabel harga yang disimbolkan dengan P seperti itu. Kemudian variabel ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada variabel endogenous atau variabel dependent dan variabel exogenous atau variabel independent. Nah, variabel endogenous ini adalah variabel yang nilainya ditentukan dari dalam model itu sendiri. Jadi variabel ini adalah hasil atau solusi dari model yang kita buat. Kita membuat model itu untuk mencari atau menghitung variabel endogenous ini. Contohnya misalnya harga keseimbangan, output yang memaksimalkan keuntungan, keduanya itu muncul sebagai hasil dari model yang kita susun atau model yang kita pecahkan. Kita mengharapkan dapat memprediksi variabel harga keseimbangan dan output yang dapat memaksimalkan keuntungan. Kemudian selain kemudian variabel exogenous atau variabel independen. Jadi variabel independen ini adalah variabel yang ditentukan dari luar model dan dianggap sebagai data yang sudah kita ketahui. Jadi nilai variabel ini tidak dihitung dari dalam model, tapi diberikan sebagai input awal dan kita gunakan untuk mencari variabel endogenous seperti itu. Contohnya seperti harga input yang sudah ditentukan, pendapatan konsumen yang sudah ditentukan dari luar sistem yang kita analisis gitu ya. Selanjutnya tadi sudah variabel, sekarang ini masih variabel juga, tapi perlu diingat ya, variabel itu sifatnya dalam satu variabel itu bisa bersifat endogen atau eksogen dalam satu model, gitu ya. Misalnya dalam model yang ini, variabel P misalnya dia bersifat eksogen, tapi bisa jadi dalam model yang lain, variabel P itu dia bersifat endogen. Jadi status suatu variabel itu tergantung pada konteks model yang sedang kita bahas. Misalnya dalam model keseimbangan permintaan dan penawaran, itu harga adalah variabel endogen, gitu. Kita mencari harga keseimbangan sebagai solusi dari model. Jadi harga dicari di dalam model apa namanya keseimbangan permintaan dan penawaran. Tetapi dalam model pengeluaran konsumen, harga sering dianggap sebagai variabel eksogen. Artinya harga ini sudah ditentukan dari luar dan konsumen hanya menyesuaikan pola konsumsinya berdasarkan harga tersebut. Dalam buku Alpaciang juga apa namanya dalam model pengeluaran konsumen harga ini dilambangkan sebagai P0, artinya harga sudah diberikan dari luar dan tidak dicari dalam model. Dia bersifat sebagai variabel eksogen seperti itu. Kemudian kita berpindah dari variabel ke konstan. Konstan atau konstanta dalam bahasa Indonesianya ini merupakan angka tetap yang sering muncul bersama variabel. Nilainya itu tidak berubah. Sedangkan parameter atau konstanta parametrik itu konstanta yang nilainya dapat diubah atau dapat disesuaikan.
Misalnya di sini pada angka 7 dan angka 0,5 dalam 7P dan 0,5 R adalah konstanta angka 7 dan 0,5 itu ya. eh, Nilainya itu tetap dan tidak berubah. Tetapi simbol A dan simbol B dalam AP atau BR adalah parameter yang nilainya dapat disesuaikan untuk merefleksikan perubahan kondisi ekonomi, seperti perubahan preferensi konsumen atau teknologi produksi, seperti itu. Jadi yang parameter ini nilainya dapat berubah, sedangkan konstanta nilainya tidak berubah. Selanjutnya, hmm, slide selanjutnya. Sebentar. Oh ya, benar. Selanjutnya ini kita masuk ke komponen model yang kedua, yaitu equation atau persamaan dan identitas atau identities. Namun dalam pembahasan kali ini kita tidak akan membahas tentang identitas, kita hanya akan membahas tentang equation atau persamaan. Nah, apa itu equation atau persamaan? Equation atau persamaan adalah bentuk matematis yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel, seperti itu. Di dalam buku Alpacin ini ada tiga macam ya, tiga macam persamaan atau equation. Ada yang namanya persamaan divisional, persamaan perilaku, dan persamaan kondisional. Nah, mari kita lihat apa itu perbedaan dari ketiga persamaan ini. Yang pertama, eh, persamaan equation ya, persamaan divisional. Persamaan divisional adalah persamaan yang menyatakan definisi atau suatu konsep. Dia tidak bisa dibantah karena sifatnya itu identitas ya, selalu benar berdasarkan definisinya. Contohnya seperti ini. Eh, P ini adalah profit. Profit sama dengan R ini adalah revenue atau pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi uh, equation ini atau persamaan ini didapatkan berdasarkan dari definisi profit. Profit sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi ini bukan asumsi tapi murni definisi. Ini yang disebut dengan apa namanya persamaan definisi ya. Dia didapatkan dari definisinya sendiri memang persamaan tersebut. Seperti contohnya ini definisi dari profit tadi. Profit sama dengan revenue dikurang dengan cost atau biaya. Selanjutnya kita lihat definisi dari persamaan perilaku. Persamaan perilaku merupakan persamaan yang menggambarkan perilaku agen ekonomi seperti konsumen atau produsen. Biasanya dia dibentuk berdasarkan teori ekonomi atau observasi empiris. Nah, contohnya yaitu seperti ini, persamaan konsumsi. Konsumsi tergantung pada pendapatan. Jadi ini mencerminkan perilaku konsumen yang cenderung mengkonsumsi lebih banyak pada saat pendapatan meningkat. Nah, jadi contoh yang bisa kita katakan sebagai persamaan perilaku adalah ini persamaan yang mencerminkan konsumsi tergantung pada pendapatan tadi. Selanjutnya, eh, persamaan kondisional. Persamaan kondisional adalah persamaan yang hanya berlaku jika kondisi atau syarat tertentu dapat dipenuhi. Ini digunakan untuk menunjukkan hubungan yang berlaku dalam keadaan tertentu. Misalnya, dalam kondisi keseimbangan pasar, ini permintaan sama dengan penawaran. Kemudian saving sama dengan investment. Lalu biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Jadi harus ada kondisi atau syarat tertentu yang dipenuhi seperti itu ya, untuk yang bisa dikatakan sebagai persamaan kondisional. Jadi kesimpulannya untuk membangun model ekonomi matematika, kita perlu menetapkan variabel yang relevan, menentukan asumsi dasarnya, kemudian menyusun hubungan antara variabel dalam bentuk persamaan, lalu mencari solusi dari model tersebut. Baik, demikian pemaparan kuliah kita hari ini. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Iya, Ibu, saya mau bertanya. Ya, silahkan, Hmm, Zakia.
Saya masih bingung antara model matematika dengan model ekonomi matematika dan model ekonometrik. Nah, Oke, yang ingin saya tanyakan, apakah model ekonometrik itu termasuk ke dalam model ekonomi matematika? oke. Itu saja pertanyaannya. Iya, itu saja. Baik, terima kasih Zakia. Itu pertanyaannya baik sekali ya, bagus sekali ya. Memang kedua term ini saling apa ya, saling terkait dan saling berkait dan sering membuat kebingungan seperti itu ya. Sebenarnya model ekonometrik adalah salah satu model matematika karena menggunakan teori yang diuji secara empiris dan melibatkan perhitungan statistika. Tapi tidak semua model ekonomi matematika adalah model ekonometrika. Contohnya seperti model ekonomi linear programming, di mana tujuan dari linear programming ini adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dengan adanya beberapa constraint tadi gitu ya. Tapi eh, dia tidak seperti apa namanya model ekonometrika yang mengestimasi hubungan antara variabel ekonomi berdasarkan data eh, atau berdasarkan studi empiris seperti itu. Jadi bisa dikatakan tidak semua model ekonomi matematika adalah model ekonometrika, tapi model ekonometrika itu termasuk ke dalam model ekonomi matematika. Seperti itu ya, Zakia. Apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi karena waktu juga sudah menunjukkan sudah hampir habis gitu ya. Baik, saya cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kesulitan memahami apa namanya bahan-bahan yang saya sampaikan, bisa reach out saya langsung ke email saya seperti yang saya katakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.